Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Ya, pada kesempatan yang siang yang cukup cerah ini, kita ingin mereview harga-harga sapi kelas sedang dan jumbo ekstrim. Mungkin di video sebelumnya kita memberikan review sapi-sapi yang kelas ekonomis. Untuk video ini kita akan mereview sapi-sapi untuk kelas jumbo ekstrim dan kelas sedang. Ya, sebelum kita mereview satu persatu, ada cukup cerita ya. Saya ingin bercerita. Ya, cukup lucu sebenarnya. Jadi kebanyakan orang itu beli itu kan dia belum tahu nih sapi ini bobot berapa, sapi ini jenis apa sapi ini sehat apa enggak, apa gimana sapi ini misal cacat apa enggak, intinya ada kekurangan apa enggak. Kan terkadang seseorang itu kurang ngerti akan hal itu. Nah, di sini yang kita sangat kita sangat was-was, dalam artian kita sangat prioritaskan yang ada di kandang kami ini. Kita berkeinginan sapi-sapi yang dimana satu, dia tidak mempunyai cacat apapun. Yang kedua, sapi itu kita jamin sehat. Nah, kita jamin sehatnya itu dari mana? Dari kesehatan tersempat, dari kesehatan hewan tersempat, intinya kayak gitu. Nah, yang kedua, yang ketiga, untuk masalah sapinya kita berkeinginan harga itu mungkin tidak akan lebih mahal dibandingkan yang yang dipikirkan oleh bapak ibu kayak gitu. Melihat harga itu kan melihat kualitas, yang kedua jenis sapinya ini gitu. Untuk kemarin itu kan ada keajudan ya. Ajudan yang Kapolri itu datang kemari karena atas utusan komandannya, bapaknya bosnya, melihat sapi dari Mas Carlo ini sampai Mas Miko. Nah, di situ dia langsung negosiasi dengan kami, tapi kita belum bisa memastikan bahwasannya sapi ini akan dibeli beliau karena belum ada keputusan. Yang ketiga, belum ada kunjungan, karena kan di perjanjian awal itu fix-nya sapi itu ketika bapak datang ke kandang melihat sendiri, intinya kayak gitu ya. Jadi untuk ibu yang ingin berkurban sapi kelas ekstrim untuk satu keluarganya atau atas nama siapa itu, ini alhamdulillah untuk saat ini masih ready stock, meskipun agak ini ngambang ya, ini sapi jadi beli apa enggak. Yang kita harapkan itu siapa yang cepat dia akan dapat, intinya kayak gitu. Kita nggak akan mau menahan lama-lama, dalam artian orang tersebut udah negosiasi tapi ketika orang tersebut belum memberikan kepastian kepada kami, kita tidak akan bisa melakukan bahwasannya sapi ini udah sold out. Belum, kita pasti akan terus membuka harga untuk harganya. Untuk sapi-sapi ekstrim mungkin harganya nanti negosiasi ya dengan admin ya. Nanti ketika bapak hubungin admin, bapak ingin, mas saya ingin beli sapi 800 kilo, harganya berapa, nanti bisa negosiasi sendiri. Atau semisal bapak punya waktu ataupun berkenan hadir, saya sangat merekomendasikan bapak hadir di kandang menyaksikan sendiri sapinya dan timbangannya gitu. Nah, di sini ini tuh sapi-sapi yang dimana untuk masalah bobotnya tuh bobot ekstrim, yang artinya hampir mendekati 1 ton gitu. Nah, ini dikit lagi nih, ini ada 1 ton dikit lagi. Kemarin tuh 980 berapa, ini dikit lagi.
dikit lagi 1 ton. Nah untuk yang baris yang kesini Mas Admin tolong dilihatin ya, baris yang kesini itu untuk bobot yang dimana 450 sampai di bawah 800, ininya kayak gitu. Ada yang 350, ini yang bobot sekarang 350, ini 380, ini 522, ini 500, belum ada 480 lah. Ini juga sama, ini 500-an 600-an semua. Nah masih ada ready stock, dalam artian masih ada sampelnya, masih ada contohnya untuk timbangan sekian. Jika Bapak saya ingin bobot 600 itu kayak apa, kita akan memberikan apa namanya pilihan. Nah ada sapi simental, ada sapi limosin, ada sapi PO, Bapak berkenan sapi di mana. Nah sebenarnya pembelian sapi itu seperti kayak kita beli motor, apa namanya, cocok-cocokan. Terkadang ada orang yang suka limosin, terkadang ada yang orang suka PO, terkadang ada orang yang suka sapi-sapi biasa aja, sapi-sapi unik cuman gede, maksudnya unik itu lucu, dari face muka, dari tubuhnya, dari warnanya, blondeng-blondeng gitu. Kadang ada orang kayak gitu. Kadang ada juga orang yang hanya mencari tingginya aja, yang penting tinggi, yang penting tinggi, gemuk. Untuk masalah kebun nggak saya pikirkan, ini kayak gitu ya. Yang kita harapkan itu nggak seperti itu. Ya kita harapkan Bapak itu kesini memilih sendiri sesuai keinginan hati Bapak atau Ibu. Ingin sapi limosin, simental ataupun yang apa, kita sediakan, kita kasihkan sampel. Artinya semisal, Pak saya suka sapi kayak gini, cuman saya nggak pengen sapi limosin, saya pengennya PO, bisa nggak carikan sesuai dengan bobot ini? Insya Allah kita akan carikan, kita akan datangkan sesuai permintaan. Yang penting satu ya Bu, kita ada terikatan, apa namanya, kalau kita jual beli kan pasti ada ikatan harga, dalam artian DP. Yang penting DP masuk, kita akan terus carikan, datangkan. Kalau DP belum masuk, kita mohon maaf, kita tidak bisa mencarikan. Karena apa ya, kembali lagi kita cari sisi aman kita sendiri, ininya kayak gitu. Nah itu ada PO, ada brangus, ada limosin, ada simental, simental cross, simental Marlboro, lengkap. Nah yang perlu diketahui, di kandang ini kebanyakan itu prioritas sapi-sapi crossing. Kenapa kok kita sangat apa namanya mengidolakan sapi crossing? Karena sapi crossing itu yang kita ketahui, sapi crossing itu daya tubuhnya itu lebih kuat. Yang kedua untuk masalah apa ya, perkembangannya lebih bagus dibandingkan sapi ori. Sapi ori itu kayak PO ya PO aja, nggak ada silangan apa-apa. Itu malah lebih bagus ketika PO itu disilangkan dengan limosin ataupun PO itu PO itu disilangkan dengan pegon ataupun dengan apa namanya Brahman. Dia akan lebih bagus. Karena apa? Kalau setahu saya sendiri untuk masalah PO murni itu, kalau orang yang nggak bisa ngerawat itu akan nggak, malah jadi bagus, malah rusak ini gitu. PO itu ya gimana, PO itu susah gampang kalau ngerawatnya itu. Ya meskipun orang bilang lah PO itu makannya apa aja dimakan, iya, tapi untuk masalah perkembangan bobot itu kan yang kita anukan. Untuk masalah makan, dia makan ya saya akuin semua pasti akan makannya rakus-rakus, tapi kan kita nggak tahu nih apakah makannya si sapi itu menjadikan pertambahan bobot atau makannya si sapi itu hanya makan aja, itu kan kayak gitu. Yang kita carikan kan di sini sapi yang dimana perkembangannya satu bagus, kesehatannya terjaga, yang kedua pola makannya teratur, ini gitu. Dan alhamdulillah kita udah wujudkan, kita kasihkan pelayanan apa namanya, kita kasihkan jamuan untuk si sapi ini, gimana biar si sapinya yang ada di kandang kami itu nyaman, perkembangannya terus bagus, dan sangat diharapkan kan tidak memberikan kecewa ketika si sapi tersebut tidak mendapatkan sohibul kurban ini gitu. Maaf, kita tadi kan menyinggung harga ya, mereview harga, kok malah kita nggak review. Nah di sini yang perlu diketahui Bu, kita buka harga sekarang, apa namanya, harga sekarang itu kita kalikan sesuai dengan timbangan. Jadi 65.000 itu semisal Bapak pilih sapi ini, PO ini, nah PO sapi ini kita timbang, kita kalikan 60.000, jumlahnya berapa yaitu harganya.
jual timbang aja. Karena kenapa kita nggak ingin jual jogrok, karena kan jogrok itu hanyalah apa, ngira-ngira kan. Ya kalau timbangannya bagus, kalau enggak kan gitu. Misal kira-kiraan kita apa namanya, misal kira-kiraannya kita gitu per 500, ternyata sapinya 400, kan akan merugikan bapak ibu-ibu sekalian kayak gitu. Kita timbang real aja, harganya kita nggak ingin buka ini harga sekian sekian, kita nggak ingin, kita timbang real aja, kita timbang real untuk bobot-bobot yang 450 sampai ke 800, 700, mohon maaf ya, 800 itu kita kalikan 65.000, kita timbang, kita kalikan. Untuk yang 800 sampai ke 1 ton mungkin harga negosiasi ya Bu, itu rahasia gitu. Intinya kalau bapak nyari 1 ton ya nanti datang aja, timbang aja, oh ya bener 1 ton, harga negosiasi langsung dengan admin kayak gitu. Ya mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Jika bapak ingin berkenan hadir ataupun tidak berkenan hadirnya video call, silakan hubungi admin yang sudah dicantumkan oleh Mas admin tersebut. Harga apa namanya, nomor-nomornya bisa dihubungi langsung ya. Ya mungkin sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.